Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswati. Saya berasal dari Bandung sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 16 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video perkenalan untuk pembelajaran UKIN pada tanggal 14 Juni 2023 sebagai mahasiswi PPJ Daljab 2022 Universitas Galuh. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi teman-teman semuanya secara dunia dan wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa kembali di kesempatan yang sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai aktivitas, alangkah lebih baik untuk mengaktifkan waktu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin saya. Duduk siap. Sebelum kita mengawalnya, belajar marilah kita berdoa dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati Tuhan. Jam setengah dimulai. Doa disebutkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa terbitin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan misalnya bahwasanya dengan izin Allah kita masih diberikan nafas untuk beraktivitas kembali di siang hari ini pada pembelajaran ibu bahasa Indonesia. Semoga segala sesuatunya bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya, sebelumnya kita kan pembiasaan pendidikan fakta religiusnya ya, seperti tadarus Al-Quran dan gerakan literasi membaca. Ibu akan cek gambaran ibu. Kira-kira nih sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini coba menoleh ke sampingnya masing-masing. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Ya, Aditya. Aditya kenapa? Aditya izin, baik. Fajar ada nggak Fajar? Fajar kenapa? Ada beritanya nggak sekretaris? Fajar tidak ada berita? Tidak ada, belum. Oh, mungkin nanti ya konfirmasikan. Satu lagi keterangannya apa? Sakit atau ujian? Sakit. Jadi kurang lebih berarti 3 orang ya. Semoga ya kita doakan bagi yang sakit atau lagi berhalangan hadir. Yang sakit kita doakan semoga bakal sembuh. Kalau memang ada urusan dimudahkan ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita mengikuti pendidikan bahasa religius ya. Ada Al-Quran. Jadi ibu udah bilang ya, sama-sama ya membacakan surat 103 Al-Asr 3 ayat ini. Ini surat pentingnya untuk kita baca ya untuk memulai aktivitas. Diberikan oleh kita ya, tahu dulu buka. Silakan ayat Al-Asr ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
dengan kata-kata lain yang menjelaskan ya. Nanti ibu sampaikan kemarin setelah literasi. Karena literasi dulu, kalau bisa usahakan kalian membaca fiksi. Ada yang bawa bukunya nggak hari ini? Kalau memang tidak bawa, bukakan ponsel-nya. Silakan ponselnya buka dulu. Untuk kebutuhan literasi, jangan buka yang macam-macam. Untuk kebutuhan literasi, saya berikan waktu 5 menit untuk literasi, lalu nanti sudah saya akan berbicara acak untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang sudah anda baca, nanti tampilkannya dari perwakilan masing-masing. Beberapa orang bisa sama-sama ya, ibu juga baca tentang ateis. Silakan. Dari sekarang ya menulis. Silakan. Kalau literasi dulu. Membaca buku fiksi ya, fiksi. Kajiannya fiksi. Ya, 1 menit terakhir ya. Tinggal 1 menit terakhir untuk kalian menyelesaikan bacaan literasinya. Nanti akan saya pilih acak siapa yang bisa menyampaikan resumenya. Baik, coba ya. Ya, coba ibu tahu. Pak, kamu, ya. Apa yang sudah dan enggak? Apa yang sudah kamu baca tadi? Tentang apa? Tentang siapa? Kenapa nak? Ya? Cerita fiksi Cerita fiksi yang berjudul I Am a Hero. Nah, itu apa? Kira-kira tentang apa? Ya, Yang bisa kamu ambil dari cerita ini kira-kira apa itu? Tentang apa resumenya? kayak menceritakan tentang perjuangan dari benar-benar dari nol. Ya. Dia tuh bisa mencapai keinginannya menjadi nomor 1. Seorang lelaki Ya, yang menurut kamu apa? Memperjuangkan cita-citanya mulai dari nol sampai tercapai seperti itu. Baik, coba Neng, kamu, ya, kamu, ini, apa yang bisa kamu ambil dari cerita yang sudah kamu baca? Jadilah Cerita judulnya tentang apa? Tentang Adam lebih menceritakan tentang apa itu cerita yang kamu baca? Lumayan tuh 5 menit ya. masa mudamu dengan yang betul. Dengan betul, hal yang betul. dengan hal-hal kebaikan. Ya baik. Coba Jessica, cerita apa yang Jessica baca? Apa Jess? Tentang apa judulnya?
ya. Yang bisa Jessica sampaikan kepada teman-teman dan guru, kira-kira itu cerita tentang apa? Seorang laki-laki Ya. yang membangun bendungan demi mendapatkan cinta seorang gadis yang bernama Dayang Sumbi. Dan bagaimana orientasinya? Endingnya bagaimana? Kira-kira tercapai? Iya, Tercapai sesuai harapannya. Baik, tapi saya akan mencoba memaparkan sedikit dari tadi ya, tadi Al-Quran yang sudah kalian baca, surah 103 Al-Asr. Barangkali sebelum mudah berbagi ilmu, ada yang pernah tahu itu tentang apa sudah Al-Asr itu? Ya, tentang waktu, jadi masa. Waktu apa yang Allah katakan di firman-Nya ini? Waktu apa yang Allah di sini maksudnya lebih dititik berkan di waktu yang mana ini? Al-Asr itu waktu asar. Kalian pasti selama ini sering membaca surat ini, namun tidak mengetahuinya maknanya apa. Mungkin sebelumnya saya pernah menanyakan tentang Al-Kausar ya, sekarang ini Al-Asr. Bukan waktu asar kata Allah demi masa, maksudnya waktu asar di sini. Ini demi masa, demi waktu. Di ayat keduanya kata Allah apa? Sungguh. Kalau sungguh artinya apa? Dari siapa? Nah, penegasan. Gak main-main Allah. Inna kata Allah sesungguhnya nih, sungguh manusia dalam kerugian kata Allah di ayat keduanya. Apa maksudnya manusia dalam kerugian? Rugi ya manusia ini kalau tidak mau mengikuti aturan Allah. Rugi. Jadi segala sesuatu ini tidak mudah diatur. Justru kita harus menghamba, mendedikasikan semua diri kita ya, dari mulai kita bangun sampai tidur itu ke siapa? Lillah, kata Allah tadi kepadaku. Allah berkata dalam Quran seperti itu. Hanya kepada Allah semata. Jika Allah memang ingin mendapatkan keriduan. Rugi kata Allah tuh, manusia sudah merugian. Namanya manusia sama abid itu hamba Allah beda atau sama? Tataran dari mana? Manusia, abid. Beda. Manusia yang bagaimana? Yang memanusiakan manusia atau yang bagaimana? Yang tidak mau diatur itu disebutnya manusia oleh Allah. Tapi kalau udah hamba Allah, istilah bahasa Arabnya itu Al-Qurannya abid. Mau diatur gak hamba Allah? Mau. Contoh, Adam, mau dia sholat gak? Mau, berarti sudah jadi hamba Allah kalau begitu. Selama ini kita evaluasi diri kita daripada menjaga atau menandai orang lain, lebih baik itu balik introspection atau muhasabah diri. Lebih baik gak? Lebih baik, jangan bilang si A, si B gini ini kita nggak ngajar kepada diri sendiri. Jangan jadikan air orang seperti saya lihat di medsos, dia di TikTok dan sebagainya. Ini ada kaitannya. Rugi kalau waktu itu dibuang sia-sia. Jadi lagi aktivitas ini tuh supaya mendapatkan ridho Allah harus mengikuti hukum yang Allah tetapkan. Di mana adanya di Al-Quran. Siapa yang menjelaskannya? As-Sunnah Rasul. Sebelumnya siar yang saya sampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Khususnya untuk kita lebih menguatkan lah, bener kan? Hidup ini hanya sementara, ayo kita kejar kehidupan akhirat agar kita tidak merugi dunia dan akhirat ya. Semoga mudah, alhamdulillah. Berikutnya kita akan melanjutkan untuk tahap ice breaking ya. Ice breaking ini supaya memotivasi kamu, memberikan stimulus mau nih belajar pelajaran ibu biar moodnya bagus, kemudian hasil prestasi belajarnya meningkat. Oke? Ya. Dia lihat dulu deh. Nanti sekarang Coba bagi anak-anak kita lakukan ice breaking dulu ya sebelum persepsi supaya semangatnya bertambah dan motivasi. Ya, silakan. Bismillah. Mau lihat dulu. Ayo. Time.
Iya, di sini kita tanya. Nih, Ibu ingin tahu dulu ya kita persepsi dulu. Sebelumnya kan aku pernah ya menjelaskan kepada kalian akan mempelajari tentang materi teks cerita pendek. Kalau udah sering bilang cerita pendek atau akronim dari cerpen. Apa sih yang ada inspirasinya di otak kalian? Dan singkat, baik, sudah bercerita. Menurut saya mas, cerpen bisa dibaca sesuai itu Iya, apa itu artinya? terdiri dari maksimal 10 kata. Iya, betul. Ya Pak, Neng, apa itu cerita pendek? Iya betul, satu konflik satu alur dapat dibaca sekali duduk tidak melebihi dari 5.000 sampai 10.000 kata. Itu masuk membangun itu definisi ataupun definisi. Ada yang masih ingat strukturnya? Masa itu cerpen dan betul dan novel. Cerpen apa? Ada yang disebut abstrak ya. Orientasi, terus komunikasi, evaluasi dulu ya. Iya, evaluasi baru resolusi terus kok. Tapi dari struktur itu yang tidak harus mutlak ada antara koda dan abstrak. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Yang penting ada pemuka awal, ada urutan peristiwa, kemudian ada konflik, klimaks ya. Kemudian ada peluraian solusi dan penuh untuk itu istilah penyebutan strukturnya di bahasa teks cerita pendek. Mungkin ya, berarti sudah kalian katakan. Jadi intinya apa sih teks cerita pendek? Atau cerita pendek itu cerita yang singkat, memiliki satu alur tunggal, ditunjang dengan apa? Tokohnya yang sedikit, tidak mengalami perubahan nasib. Terus apa lagi ciri khasnya itu? Cerpen itu ciri khasnya cerpen. Ini cerpen menurut kamu sudah tidak asing lagi kan? Kalau saya bilang cerpen, dari kapan kamu mengenal kata cerpen? Dari anak SD kan? Tapi ketika ditanya, bingung. Coba, apakah setiap buku yang tebal disebut novel? Ini melenceng dulu sedikit. Tidak. Berarti kita harus paham karakteristik dari sebuah cerita ini. Antara cerita pendek dan novel. Apa yang membedakan novel dan cerpen? Dari jumlah katanya pun sudah berbeda. Terus dari alurnya sudah berbeda. Kalau cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau novel lebih dari 10.000 kata. Cerpen dapat dibaca sekali dulu. Maksudnya singkat, tidak memerlukan waktu yang banyak. Tapi kalau novel bagaimana? Novel bagaimana? Memerlukan waktu nggak bacanya? Memerlukan minimal sampai 3 hari. Bisa ya. Lalu apa lagi? Tokohnya tidak mengalami perubahan nasib pada cerpen. Sedangkan pada novel tokoh mengalami perubahan nasib. Kenapa mengalami perubahan nasib? Karena kompleks itunya alurnya tunggal. Kalau di tunggal lalu lurus di cerpen. Tapi kalau untuk yang didapat sendiri kompleks, jadi tidak satu alur, dia bercabang kemana-mana. Nih, kita mau tanya sebelum saya menanyakan kegiatan inti, ya, ini sintak oleh PJBL untuk menggunakan presleting. FTV masuk ke kategori cerpen. Ini jenis film tapi dia berbasis cerpen. Menurut kalian itu FTV bisa dikategorikan cerpen nggak? Kenapa demikian? Apa cirinya? Kalau kita nonton tidak bersambung ya ceritanya kan? Sekali beres. Lalu tokoh sedikit. Terus alurnya tunggal. Terus tidak simpel. Tidak jelimet. Beda dengan mungkin kalau untuk film sinetron sinematografi elektronik yang bersambung itu mungkin banyak karena dia banyak alurnya. Nah, bisa berarti ya. Cuman jenisnya film di-upload menjadi sebuah film untuk FTV dan Anda juga bisa mengakses ya di YouTube masing-masing. Sekarang semua ponsel, gadget, gawai apapun sudah ada konten YouTube ya. Sudah sangat sangat dimudahkan dengan IT teknologi. Nah sekarang pada blognya saya akan memperkenalkan untuk model pembelajaran project based learning dengan pendekatan scientific feedback itu
teknologi, pedagogika, and content knowledge. Itu pembelajaran media ajar seperti PPT, PowerPoint, Virtual Classroom, atau media Canva, dan lain sebagainya diintegrasikan dengan IT. Itu maksudnya disebutnya berbasis digital abad 21. Baik ya, supaya kalian tahu dan kita itu terarah. Ini yang saya mau menyampaikan dulu terkait KD, kemudian IPK dan TPK. KD itu kompetensi dasar yang harus kamu tahu ya, dari pembilas saya ambilnya dari silabus. Kemudian IPK, apa IPK? Indikator pencapaian kompetensi yang harus peserta didik capai. Yang dapat dicapai seperti apa gambarannya, deskripsinya. Lalu TP, apa TP di sini? Tujuan pembelajaran. Ya, ini ya, udah sampaikan dulu ya, biar kalian tahu mau ini. Hari ini tuh KD ini, IPK ini, TP ini. Biar relevan sesuai dengan HPP yang sudah saya buat ya. Itu kita akan menggunakan KD keterampilan 4.9 tentang mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen dan struktur kaidah pembahasan teks cerita pendek. Ini termasuk ke dalam C3 di taksonomi Bloomnya. Nah, IPK-nya itu ada 2 poin yang harus kamu capai. Yang pertama, kamu dan nanti teman-teman harus mampu menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Ini termasuk kognitif 5 taksonomi Bloom ya. Kognitif ini kemampuan mulainya ada di tataran 5, dan kognitif yaitu ada C1 sampai C6 di taksonomi Bloom. Berarti ini sudah masuk ke HOT. Dialog lagi, kalau HOT kan C1, C2, C3. Nanti kalau yang C4, 5, 6 sudah sampai produk. Ini kan kalau PJBA produk, kita buat produk sama ya. Berarti itu hasil peserta didik. Nah, ini disebut C6 di tataran tertingginya. Di poin keduanya kamu harus mampu menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur struktur pembangun cerpen dan pembahasannya. Ini tidak boleh ngasal, ada bukti apa panduannya supaya menghasilkan bagaimana sih kamu memang tidak ada keinginan, tidak punya cita-cita untuk sebagai seorang penulis, tapi dengan pembelajaran ini misalnya kamu dapat ilmu begini nih cara membuat cerpen yang baik dan untuk sistematis sesuai KPPI, sesuai materi teks cerita pendek, harus disesuaikan temanya dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Kemudian apalagi yang tadi aku bilang disesuaikan dengan selain karakteristik kebutuhan peserta didik, apalagi kira-kira menunjukkan boleh nggak yang sedang sekarang terjadi terupdate topik itu supaya mudah dilihat oleh publik gitu. Oh tertarik, dan harus kita membuat cerpen yang mau menarik. Agar kenapa harus kita buat cerpen yang menarik? Ada nggak menurut kamu kenapa kita harus buat cerpen yang menarik? Supaya orang ya minat membaca. Iya, kalau udah menarik gimana kita mau baca? Dari cover nanti dipercantik, dari permainan kata-kata judul kakaonya, kata-kata yang kita percantik, apalagi isinya. Saya tanya sama kamu, kan yang kamu lihat sosok seseorang, pertama kadang kamu melihat casing nggak? Benar nggak? Walaupun casing tidak selamanya apa ya, kadang bisa menipu diri kita, betul nggak? Betul. Ya tapi kan tetap casing dilihat dulu ya, kamu ya. Pesan awalnya, oh ini seperti ini, saya tertarik nih. Oh dia cantik sekali, saya tertarik, bisa lihat perfilanmu. Ya benar. Pertama yang kamu lihat dari perempuan apa coba laki-laki? Dari performan. Benar nggak? Hatinya benar nih. Siapa yang hatinya? Insya Allah baik. Berarti bagus ya. Ada juga yang aku tidak pandang fisik. Bagus. Berarti ada juga yang lihat penampilannya itu performan. Ya. Itu mah apa ya istilahnya pendapat anda masing-masing, karena kan punya kriteria masing-masing ya, tidak harus sama yang bisa dipaksakan. Baik, itu ya KD sama PK sudah saya sampaikan. Nah ini tujuan pembelajarannya, PP-nya yang harus kamu capai di sini ya, hari ini. Pertama yaitu melalui pembelajaran model pembelajaran produk ya. Produk di sini membuat menulis cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan pendekatan scientific text ini peserta didik nih ya, ini harapannya dari tujuan pembelajarannya. Di sini peserta didik harus mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek
satu itu poin. Yang poin keduanya itu tadi kalau apa mampu tadi sudah bilang di PK-nya membuat teks cerita pendek, menulis teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur apa tadi dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Itu kan sudah bilang sudah boleh asal udah ilmunya supaya orang tadi kata bahasa dia bilang ya kalau aku mau tuh baca harus menarik dan sebagainya. Baik ya, itu sudah saya sampaikan di bagian kegiatan inti di sintak pembelajaran istilahnya model PJDL ini project based learning. Pertama ada bagian langkah yang disebut menentukan tema proyek atau proyek ya. Itu akan menjadi kalian untuk menetapkan tema proyek. Oh ya, alhamdulillah ya, ini sudah terkelompokkan. Sudah. Kemarin bisa bilang ya, saya lupa untuk mengkondisikannya. Dan dari setiap kelompok totalnya berapa? 1, 2, 3, Ada yang 5. 5. Baik. Nah, kalian menetapkan proyek, saya berikan stimulus untuk melihat tayangan RTP yang dipilih ya. Kamu simak, nanti kamu tanggapi. Ya, ada itu harus menanggapi ya observasi. Ya, ini di sini. Ya. Kamu ini kalau ini namanya apa? Ini namanya apa? Kalau itu bukan orang gila, itu bukan ada diri sendiri, gila tokoh, tapi apa ya? Nah, kalau main kalau main dialog, ini gua dari monolog, monolognya ada. Sudah. Ibu tahu kami buka sudah sampai dulu Ada yang itu sini? Nah, berdasarkan pemahamannya. Boleh Lofi, Bu. Boleh kalau Lofi. Kebencian berubah menjadi pegawai. Jadi kalau benci ya ke orang tuh benar si terbalik. Sama mana? Sama siapa namanya? Ini mah bukan benci, mah masih depan. Di sini galau nggak? Ceritanya galau nggak? Kamu pikir liriknya cara apa? Lirik itu punya perasaan. Kamu menjadi lirik kelebihan kamu, iya? Pernikahan antara Agus dan Tuhan. Jadi, Bisa nyanyi. saya mau orang benar. Baik ya, saya cukup ya untuk nya. Bentar, tolong tanggapi dulu. Tolong tanggapi dulu kelompok ini. Ya, kelompok bagaimana tanggapannya? Ada yang Oh, itu. Tanggapan dari FCP yang tadi mah, kan kita lihat ada beberapa konflik, bahkan sampai 4 konflik. Dan menurut Devana, hasil dari kesimpulannya mah sama manusia, karena kita juga balik lagi ke tiang agama kita, tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari, dan kita menunggu dendam atau emosi lebih baik dihilangkan, karena justru dari dihilangkannya emosi atau dendam itu malah menunjukkan hal positif bagi kita lebih baik. Iya, bagus. Ya, kelompoknya konflik. Itu kata-kata tadi saling memaafkan, saling memaafkan, menuju maksudnya dia bisa terjadi permusuhan. Mengajarkan bahwa kita harus saling memaafkan apapun itu kesalahannya ya, dan kita umat muslimah tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau tidak kan tidak akan terima ya sholatnya dan sebagainya. Terus kelompok Jessica kita ya, mana dari orang lain ya, iya. Tapi intinya tidak benar dari orang lain, terus apa lagi harus memaafkan semua kesalahan orang lain. Terus hampir sama.
sama yang kelompok asal? Kalau menurut saya jadi Allah tuh mau membolak-balikan hak manusia. Ya, yang kalau dari satu konflik dan ini ya. Terus Yang tadi ada masalah dari manusia yang tadi kan dua konfliknya dua hubungan dia sama putrinya. Nah, tiba-tiba hati putrinya itu bolak-balikan. ya, Pak. Nah, ini angka cara memenuhi cerita pendek yang menarik. Kalian bisa lihat. Kemudian dari tema-tema atau topik yang sedang aku bicarakan yang bisa dipenuhi dan materi. Ide cerita yang simpel, tidak rumit jadinya, terus bisa dialami atau tidak dialami. Ini alternatifnya masing-masing, tuliskan tentang apa temanya, kemudian aktivitasnya mau bagaimana, lalu dari bentuk konstruksi kerangka cerita pendek, kamu kembangkan menjadi sebuah cerita pendek yang sesuai perfect itu ya, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Silakan saya kasih kurang lebih mungkin sekitar 5 sampai 10 menit ya. Pak. Untuk mengakhirkan waktu, ya sekarang sudah tahap mengakhirkan karya ya, menampilkan PJDL-nya, menampilkan hasil karya. Tadi dari setiap kelompok dan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini saya kira dari kelompok 1 akan mendeskripsikan cerita tentang legenda Sang Kuryang asal Gunung Tangkuban Perahu. Alkisah pada zaman dahulu kala seekor babi tengah melintas di sebuah hutan. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Yang lainnya tolong disimak ya. Segera diminum air itu. Untuk melepas dahaga tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, karena babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian, si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui hal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Lupa belum. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terkira jumlah raja, pangeran dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi, mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Nah, endingnya bagaimana? Endingnya. Akhirnya Dayang Sumbi melahirkan seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Pada saat itu Sang Kuryang melakukan kesalahan karena dia menyembelih sang babi anjing yang disebut Ya, maaf ya, anjing ya. Yang mana seekor anjing? Anjing yang mana dia itu adalah ayahnya. Nah, Ya. Dayang Sumbi marah dan mengusir Sang Kuryang pada saat itu. Setelah Sang Kuryang dewasa,
Tanpa disadari, sang kuria menyukai Dayang Sumbi karena Dayang Sumbi itu awet muda, jadi mungkin mikir sang kuria itu ibunya mah udah tua, padahal mah awet muda. Nah, tapi Dayang Sumbi itu sadar bahwa sang kuria itu anaknya karena dia sempat memukul sang kuria dengan centong dan ada bekas pukulannya. Nah, karena sadar Dayang Sumbi bahwa sang kuria anaknya, dia tidak mungkin menikah dengan anaknya. Nah, lalu dia memberikan suatu apa ya? Tantangan pada sang kuria untuk membuat perahu. Membuat perahu. Jadi akhir ceritanya bagaimana dari cerita pendek yang kamu buat dan bisa kamu? Akhir ceritanya sang kuria kecewa karena ditolak oleh Dayang Sumbi. Ya. Baik, bagus ya. Tolong ditanggapi dulu. Di sini dulu ya. Itu kelompok Depran. Bagaimana tanggapannya kalian dari yang sudah disampaikan di sini satu? Tanggapannya Ya. Bagaimana penampilannya, terus teks cerita pendeknya bagaimana? Diberikan komentar, tanggapan barangkali masukan, kritikan. untuk cara penyampaian sudah cukup bagus. Ya. Hanya tinggal lebih untuk presentasi depan itu untuk lebih meringkas intinya yang lebih penting saja. Iya, betul. Coba dari kelompok Jessica berikan tanggapannya kepada kelompok satu. Bagaimana menurut kalian? Oke, untuk penampilan dari gerak tubuhnya mungkin lebih bisa lebih bisa Visual. dengan ekspresi. Iya. Kemudian dengan gaya tubuhnya, untuk ceritanya sedikit kurang Kurang ekspresif. Ya, betul Bu. Baik, bagus ya. Itu masukan-masukan yang positif. Ya, silakan. Terima kasih Diva. Ya. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang teks cerita pendek. Ya. Apa itu teks cerita pendek? Kita simpulkan kembali. Ini kita melakukan menyimpulkan dulu pembelajaran, baru nanti refleksi, baru kegiatan berikut. Apa teks cerita pendek? Mari kita simpulkan. Teks cerita pendek adalah teks yang berupa cerita singkat, memiliki satu alur tunggal dan beberapa tokoh yang kata-katanya tidak melebihi dari 10 kata. Lalu apa? Tentang kehidupan sehari-hari. Itu pengertian secara simpel tentang teks cerita pendek. Lalu strukturnya apa saja dari yang sudah kita lihat tadi? Apa saja struktur teks cerita pendek itu? Presentasi, terus Komunikasi. dan saya mau tanya, abstrak apa abstrak? Sebelum presentasi itu ada abstrak, boleh dilakukan abstrak. Apa itu abstrak? Pembukaan. Terus orientasi apa? Terus komplikasi muncul masalah. Kalau evaluasinya evaluasi prima. Nah, penyelesaian masalahnya ada di resolusi. Oh, dan itu sebagai penutup ending. Tadi seperti kita yang kita sudah lihat, itu endingnya kira-kira Iqbal dan Nulis itu terjadi pernikahan. Jadi walaupun ada bentuk benturan konflik yang dibenturkan di situ tentang pengalaman masa lalu, karena ada istilah mohon maaf lahir di situ ya, kita tadi sudah menyaksikan. Apakah dengan mengintegrasikan teknologi ini dengan berbasis digital abad 21 ini menggunakan PPT, terus proyektor dan fokus ini bisa memudahkan kamu belajar tidak? Terus bisa membuat kamu tuh belajar tuh lebih menyenangkan. Sekarang dengan begini bisa menyenangkan kamu nggak? Maksudnya moodnya naik nih. Ada nih mengikuti pelajaran nggak bete, ya. Terus apa lagi? Bisa dikategorikan sudah melakukan pembelajaran inovatif belum menurut kalian? Apa pembelajaran inovatif nah? Pembelajaran yang mengintegrasikan atau mengaitkan dengan teknologi. Ini konsep teknologi bukan gadget. Ya, selain melakukan proyektor, bisa kamu akses juga di ponsel masing-masing. Kamu setuju juga kan bisa akses di ponsel masing-masing?
Masa ketika KBM berlangsung dipantau juga oleh guru. Anda tidak sembarangan mengakses. Guru menyuruh A, kamu UKB, itu harus konsekuen, harus komit, harus setia. Itu tadi bilang. Setia penting. Penting. Kamu setia nggak sama Allah? Insya Allah harus bilang insya Allah. Kenapa harus bilang insya Allah? Karena segala sesuatu akan terjadi kalau Allah mengizinkan. Itu ya. Apapun yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, mohon maaf lahir batin dulu ya sebelumnya. Islah sama kalian. Jika ada kesalahan, namanya juga ibu manusia, tidak terlepas dengan salah dan dosa ya. Bukan malaikat. Setiap detik saya melakukan dosa. Terus yang saya sampaikan semoga mengucap meningkatkan keimanan ketakwaan kepada kalian. Lalu pembelajarannya bisa menyenangkan dan seterusnya. Kemudian ilmu yang saya berikan kepada kamu bermanfaat tidak hanya di dunia, tapi memberikan fadilah untuk ke akhiratnya juga. Nih, partisipasi kamu saya doakan kamu dapat reward dari saya. Insya Allah jika saya dapat menjadi ke depannya adalah ada atensi dari saya hari ini spesial, insya Allah. Dan insya Allah juga saya mendoakan agar nanti pertemuan berikutnya kita masih bisa umur, masih bisa bertatap muka di kelas ini. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kali ini, ya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ya, Pak Sarifah. Berdoa pulang ya, baik. Setelah melaksanakan kegiatan, berdoa dipersilakan. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa dilakukan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Selalu bersyukur, selalu ingat Allah dan mengikuti Rasulullah SAW agar hidup kita selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan keberkahan yang Tuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.